Gue penasaran nih, pas lagi nyari itu memang gak ketemu kan. Gue penasaran sama kerumunan tersebut. Apaan sih nih? Coba gue cari, kali aja memang manusia-manusia kita kan kalau ada sesuatu hal yang aneh pasti kepo gitu kan. Gue cobalah nyamperin ke kerumunan tersebut. Ternyata kerumunan tersebut adalah si Bella yang lagi berantem sama si pacarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gua kali ini gue bakal nyeritain tentang Upi nih. Buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis dan jangan lupa like, comment, subscribe dan share video gua ke banyak orang. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa lihat di Instagram gue di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya kita ritual kayak biasa, kita ngopi-ngopi. Jangan lupa nyebat. Dan sebelum masuk ke ceritanya, kemarin ada berita di mana orang kebanyakan, gue baca sih kemarin tuh orang jatuh karena dari tebingan, jadi melalui jalur ilegal ya. Dan ada beberapa berita-berita lainnya ya seputaran tentang jatuh. Jadi buat kalian-kalian yang naik gunung, ini juga sama kayak kemarin waktu gue naik gede. Jadi kemarin naik gede itu kan rame banget. Dan gue tuh sengaja menghindari itu motong jalur lama. Nah kenapa gue alasan motong? Karena gue pun tahu treknya gitu kan. Dan udah hafal. Nah sedangkan beberapa pendaki lain ada yang ngikutin, tapi mereka kadang-kadang nggak tahu medannya. Kalau kemarin tuh ada beberapa rombongan ketika gue diem nih di trek sengaja gitu kan, gue pengen tahu. Nah itu orang pelengap-pelengok gitu cuy. Jadi buat kalian nih yang naik gunung, sekiranya kalian nggak tahu jalur lama atau jalur potongnya, jangan sekali-sekali yang ngikutin rombongan orang gitu. Kecuali kalau dari tim kalian, leader kalian tahu ya silahkan. Tapi kalau nggak tahu jangan sekali-sekali. Itu yang bisa mengakibatkan kalian nyasar, kalian kenapa-napa di gunung. Nah itu, jadi hindari hal-hal yang seperti itu gitu cuy ya. Ya untuk mengurangi kecelakaan di gunung lah. Dan oke, kita bakal lanjut ke ceritanya. Jadi cerita ini tuh dari Upi, Mamang, dan gua ya. Gua tuh punya sebelumnya itu ada kerjaan. Jadi sebelumnya kita udah ngetrip gitu kan. Dalam 1 bulan itu full tuh. Cuman ada last minute dadakan. Dan pada saat itu pun memang ada jatah open trip, tapi yang ngehandle itu Mamang. Sedangkan gue yang udah sering dalam 1 bulan 4 kali itu, gue tuh istirahat. Tapi ada tawaran yang dimana private trip. Tawarannya itu ya ke Mamang, ke Upi gitu kan. Pada saat itu tim itu lagi kekurangan, sedangkan gue udah capek kan. Gue tuh ditawarin, mau gak nih ada privat gitu, kata si Upi tuh. Gue bilang, aduh gue capek banget badan gitu kan. Walaupun sudah diiming-imingi dengan uang yang lumayan cukup banyak ya, intinya agak beda lah gitu kan. Mau nggak nih bayarannya lumayan loh, dia bilang gitu kan. Kagak dah, gue skip libur. Gue bilang aduh, apalagi privat gitu kan. Ya yang awal juga gue udah tahu Upi sama gue doang ya, sekalipun ada paling panitia cabutan. Udah enggak. Upi bilang lagi, sendiri doang kok, dia bilang. Capek. Sampai akhirnya karena ngelobi gue dengan banyak lobian gak masuk nih, dia tuh ngasih fotonya lah. Ngasih foto si tamunya ini cuy. Tek, mau gak? Dia bilang gitu kan. Agak sedikit mata tuh melotot cuy. Karena tamunya itu adalah perempuan dan cakep lah. Ya itu cantik lah menurut gue pribadi gitu kan. Sempet sih pengen gitu kan kayak. Tapi gue mikir lagi, enggak lah. Udah kasih orang aja, gue bilang gue agak mau, gue bilang gitu kan, gue udah capek banget nih. Udahlah sekali ini kekurangan orang nih, bla bla bla, di lobi sampai akhirnya dia bilang udah tenang nih cewek jomblo. Walaupun sebenarnya si Upi sendiri pun kagak tahu gitu kan. Akhirnya di situ agak sedikit luluh dan gue mengiyakan lah pada saat itu kan.
Ya udah deh, nggak apa-apa gue bilang gitu kan. Tapi dengan perjanjian lu yang bawa berat banget, gue agak sedikit enteng gitu kan. Ya nggak apa-apa Upi itu gitu kan. Singkat cerita kita udah semua lah pembahasan, mulai dari perlengkapan, logistik dan sebagainya, udah semua tuh. Mulai penjemputan si tamunya ini cuy, dijemput kan pakai mobil, dijemput. Dan pas udah dijemput memang sih cantik gitu kan. Aduh, di otak gue nih mikir-mikir nih, bahasa apa ya, cari topik obrolan gitu kan. Upi itu udah kayak ambil bawa mobil tuh udah red, ngeliat ke gue, ngeliat lagi gitu kan. Bodo amat dah. Akhirnya ngobrol-ngobrol nih basa-basi busuk gitu kan. Tapi ya memang sih so asik di depan orang itu nggak baik juga cuy. Karena kan kita belum tahu karakternya gitu kan. Tapi sejauh ini nggak pernah tuh gue meleset gitu atau dicuekin sama cewek gitu kalau dalam trip ya. Tapi ini cuek gitu, kayak seolah ada beban. Dan di sepanjang perjalanan ketika penjemputan pun nih orang kayak ngelamun mulu cuy, kayak ada beban pikiran gitu kan. Sampai akhirnya gue ngehibur pun kayak garing aja, ya udahlah bodo amat gitu kan. Akhirnya gue cuekin sampailah kita di base camp. Sampai di base camp itu, dan pada saat itu tujuannya itu Gunung Gede cuy ya. Gue ngebriefing beberapa orang dan ikut ngebantu ngehandle tripnya si Mamang juga gitu kan. Dan setelah selesai, ya udah tuh gue mau cobalah istirahat. Dan sampai akhirnya si cewek ini kita sebut aja namanya Bella. Si Bella ini bilang dan minta maaf sih, lebih tepatnya dia minta maaf karena mungkin sikap dia ketika di mobil itu agak kurang menyenangkan. Karena memang ketika dia naik gunung ini dia punya beban yang kurang lebihnya beban soal percintaan cuy. Ya percintaan kan, gue cuman garuk-garuk kepala. Ternyata Bella ini punya pacar. Sebelum punya pacar kenalnya itu di gunung juga cuy. Jadi ya kayak naik gunung kenal sama satu cowok, terus turun gunung pacaran lah gitu kan. Di awal-awal mereka tuh langgeng-langgeng aja, bahkan beberapa kali sempat naik bareng juga gitu kan sempet. Tapi entah kenapa kesini-sini kayak ada perubahan lah. Dan kenapa alasannya dia pengen privat itu, dia tuh curiga bahwa pasangannya itu punya gebetan lain atau pacar lain gitu. Ya intinya drama-drama anak muda lah ya. Ya walaupun selisih terpaut umur sama gue tuh nggak terlalu jauh pada saat itu. Tapi kan kalau kagak begitu juga kali cuy. Ya akhirnya gue cuman mendengarkan doang tuh pada saat itu. Oh gitu. Terus gue tanya kan, pacar kakak naik gunung gede juga nih sekarang? Katanya sih gitu. Dia tuh pengen mastiin aja. Oh ya udahlah kalau ketemu ya syukur, enggak juga nggak apa-apa ya. Dan gue pun ngebriefing ke dia tuh kayak ya udah kak, namanya naik gunung itu kita healing, liburan, jauhi segala masalah atau beban pikiran apapun. Karena konsekuensinya adalah kalau lu bawa masalah ke gunung, yang ada lu ngelamun, lu bisa kesambet, terus lu stres. Ketika naik gunung itu imun lu juga turun, yang ada nanti bisa kena penyakit kayak hipotermia dan sebagainya lah gitu kan. Ya dia pun cuman manggut kayak nurut aja. Sampai akhirnya setelah obrolan itu kita istirahat dan kita pun keesokan harinya mulailah trekking. Pada saat trekking ini kita dibagi dua tim ya, gua yang privat dan Mamang yang open trip nih gitu kan. Akhirnya di awal perjalanan kita santai cuy, bercanda-bercanda ya sama seperti di mobil. Si cewek ini tuh, si Bella ini tuh kayak punya beban pikiran gitu, kayak ngelamun kan. Dalam hati gue ya elah ngelamun, ya sekuat-sekuatnya orang nih kalau udah ngelamun begini ujung-ujungnya kesambet, kesurupan gitu kan. Ayolah jangan ngelamun mulu gitu kan. Gue udah coba hibur cuy, udah jadi kayak doger monyet, udah ngelawak apapun udah gue lakuin, tapi nih orang masih tetap aja kayak ngelamun. Dalam hati gue, ya Allah ini orang bucin banget sih gitu kan. Udah gedek aja gitu. Sampai akhirnya gue kesal pun ya cobalah gue ngobrol sama Upi gitu kan. Karena kan naik gunung itu nggak enak cuy kalau diem-dieman. Upi juga kayak orang PA pakai headset gitu kan. Ya si Dablok pakai headset, dia cuma nengok doang. Udah gue lagi masih ngobrol, dia bilang lagi capek. Ya samanya, terus gue kayak orang PA dong. Ya akhirnya gue sok kenal, sok deket sama pendaki lain gitu kan. Ya tegur sapa, bercanda-bercanda. Sampai akhirnya kita sampai di pos 3. Ketika sampai di pos 3 ini, SOP yang udah berlaku di trip gue gitu kan. Ya istirahat, makan dan sebagainya gitu. Si Bella ini minta izin pipis lah, izin pipis. Dan setelah pipis
ada gelagat yang aneh, di mana Bella ini kayak jelalatan cuy. Itu kayak ngeliat kiri kanan, kayak merhatiin sesuatu. Gue tegur dong, Bella kenapa gitu kan? Nggak apa-apa kok, gue kayak ngeliat rombongan dari pasangan gue gitu kan, kayak ngeliat teman-temannya. Terus ada nggak? Gue bilang gitu kan. Ada sih, tapi selewatan dong, tapi nggak tahu kemana. Tadi gue perhatiin kayaknya ada deh, tapi gue perhatiin lagi kok nggak ada ya. Udah, jangan terlalu diperhatiin, kata gue. Nanti juga kalau memang udah wayahnya ketemu kok, gue bilang gitu kan. Udah yuk makan. Makanlah dia kan, makan. Nah setelah makan, setelah break di pos 3 ini kita lanjut sampai di pertengahan jalan. Bella ini sempet diem, istirahat gitu cuy, diem, tapi kayak kelayangan gitu. Waduh, gue bilang, Bi berhenti Bi, karena kondisi pada saat itu Upi depan, gue belakang. Bi berhenti, apaan sih? Ini orang kelayangan, kata gue, mabuk perjalanan kali gitu kan. Ya elah, akhirnya disuruh rest dulu, kak rest dulu, duduk. Dan ketika lagi duduk tuh dia nutup mata cuy gini, astagfirullahaladzim. Gue kan langsung nengok Upi kan, gue tanya, Kak Bella kenapa? Melihat apa gitu? Kasih tahu aja. Gue langsung nengok dong ke depan. Gak ada yang aneh. Gak ada apa-apa. Karena kondisi pada saat itu masih siang banget gitu kan. Dan kondisinya pun gak mendung, gak apa, bener-bener matahari juga kelihatan gitu. Orang kenapa? Aduh, dalam hati gue tuh udah kayak mikir, nah ini nih, kalau orang naik gunung bawa masalah gitu kan, stres ketika pendakian tuh ya kayak begini. Pasti akan tersuges dan gampang banget yang namanya ketemu perdemitan gitu kan. Udah kak, tenang. Udah yuk jalan lagi tuh, udah ngeres, jalan lagi sampailah di pos 4. Di pos 4 si Bella ini sempat celingak lagi. Dia tuh kayak ngeliat lagi rombongan dari si cowoknya ini gitu kan. Gue bilang, yang mana sih? Karena gue kesel kan. Coba kak, gue ngeliat handphone lu, mana aja sih teman-temannya, gue pengen tahu gitu kan. Ya karena nyari obrolan. Dan si Bella pun alhamdulillahnya tuh kayak ngasih lah, lihat muka-muka orangnya. Oh ini. Oke, kata gua, nanti kalau ketemu gua kasih tahu dah lu jangan celang-celing, udah kita happy aja naik gunung gitu kan. Lu mau apa kak? Kebetulan pada saat itu bawa buah-buahan kan, gua bilang mau buah pir, mau gua bikinin apa, mau bikinin sop buah di tengah jalan, gua bilang gua bikinin. Yang penting lu happy dah, gua bilang. Jangan yang kelemar-kelemar begini. Masalahnya kalau lu kelemar-kelemar, ujung-ujungnya lu kesambet, dan yang ya kita sih udah biasa disusahin. Nah yang kasihan tuh lu nya sendiri gitu kan. Iya kak, insya Allah nanti nggak bakalan deh. Dari situ pas dari pos 4 sampai Surken itu, dia memang agak sedikit berinteraksi dan agak ada senyum-senyuman lah gitu kan. Dalam hati gue agak seneng nih, udah cakep senyum gitu kan. Alhamdulillah akhirnya bisa senyum juga gitu kan. Gue yang udah lesu juga dan kecapean juga kan, akhirnya ada semangat sedikit gitu kan. Udah tuh sampailah kita di Surken. Sampai di Surken ini masih siang, ya sekitaran jam 3-an atau jam 4-an lah ya. Kita mendirikan tenda, dan memang gue punya spot tertentu yang dimana ya itu udah jadi langganan kita kalau memang nggak dipakai atau nggak ditendain sama tenda orang lain gitu kan. Kita mendirikan tenda, dan setelah ngedirin tenda kita kasih minuman hangat ke si Bella ini. Terus karena memang air kurang kan, maksudnya ya buat tambahan, akhirnya gue mau ngambil air. Ketika gue mau ngambil air, Bella ini bilang, bang gue ikut boleh nggak? Oh ya udah yuk, tapi nggak apa-apa nih ikut ngambil air. Ya nggak apa-apa juga sih, tapi gue nggak mau bawa air ya. Ya nggak apa-apa deh, gue bilang gitu kan. Si dalam hati gue ditemenin cewek cakep nih gitu kan. Ngambil air lah, gue ngambil air. Buat kalian yang udah tahu mata air yang pancuran di Surken itu kan kalian tahu ya, dia agak turun sedikit ke bawah. Gue ngambil air, sedangkan si Bella nunggu di atas. Gue ngisi air dengan tenang, gue ngeliat Bella masih ada gitu kan. Lagi juga masih siang lah. Ngambil air, dan setelah selesai gue nengok lagi ke atas. Lah, ini bocah kemana? Kok tiba-tiba hilang gitu kan? Coba gue naik dulu. Gue cangcing nih, kok nggak ada ya? Sempat gue manggil Bel, gue nanya juga ke beberapa pendaki yang gue tanya tuh kayak, bang, lu ngeliat cewek cakep nggak di sini gitu kan? Wah, kagak ngeliat tuh bang. Beberapa pendaki yang memang baru ke situ kali ya, maksudnya baru datang ke mata air gitu, kayak nggak ngeliat. Waduh, kemana nih orang? Mungkin lagi jalan-jalan di Surken kali kan. Gue coba cari sampai ke
plakat yang ada bacaan. Kalau kemarin-kemarin itu ada bacaan arah puncak, arah Selabintana dan Surken gitu kan. Walaupun sekarang udah nggak ada tuh. Gue cari di situ, wah kagak ada. Ketika gue lagi nyari, sebetulnya ada sebuah keramaian, ada kerumunan gitulah. Gue kagak tahu itu apa gitu kan. Dan gue cuek karena gue nyari si Bella ini gitu kan. Mungkin balik ke tenda kali. Gue baliklah ke tenda. Bella mana? Lah bukannya sama lu ngambil air? Lah kagak ada justru. Tadi dia nunggu di atas. Tapi pas gue cek lagi, itu orang, itu cewek, gue bilang kagak ada. Waduh gimana ya? Ya udah cari. Carilah gue kan, cari. Gue penasaran nih. Pas lagi nyari itu memang gak ketemu kan. Gue penasaran sama kerumunan tersebut. Apaan sih nih? Coba gue cari. Kali aja memang manusia-manusia kita kan kalau ada sesuatu hal yang aneh pasti kepo gitu kan. Gue cobalah nyamperin ke kerumunan tersebut. Ternyata kerumunan tersebut adalah si Bella yang lagi berantem sama si pacarnya. Itu lagi adu omongan, lagi adu cekcok gitu kan. Gue bingung kan. Awalnya tuh gue bingung. Ini si Bella kenapa ya tiba-tiba ngamuk? Apa janjian ini lakinya atau gimana? Gue masih merhatiin aja tuh kan. Dan gak lama Upi itu narik. Upi itu ada di sebelah gitu kan. Bel, ayo Bel, sini Bel. Ditarik tuh, udah Bel. Upi tuh bilang, gue gak peduli lu ada masalah apa dengan itu cowok atau itu pacar atau siapa. Tolong ketika lu naik gunung jangan bikin ulah, jangan bikin gara-gara. Lu naik sama gua, lu ikut aturin SOP dari trip gua. Setelah turun nanti itu urusan kalian berdua dah. Intinya ketika di gunung lu jangan bikin masalah. Ditarik, si Bella pun nurut kan pada saat itu. Akhirnya balik lagi tuh kan, ditarik tuh. Dan di situ pun si cowok ini bertingkah nih cuy, kayak narik juga gitu kan. Oh ya apaan lu? Ini cewek gue nih, gue belum selesai urusannya. Upi cuma nengok. Datang nih dedengkotnya, yaitu Mamang. Mamang datang gitu. Apaan sih Pi? Dia bilang. Enggak nih gini-gini. Cuma dijelasin lagi ada keributan, gak tahu permasalahannya. Jadi gue tarik biar gak terlalu ya rame lah gitu kan pada intinya. Oh gitu. Terus ini apa? Nih laki nih tiba-tiba narik nih cewek gitu kan. Ini kan tamu kita. Di situ pun Mamang kayak udah lu lepasin. Dilepasin sama dia. Karena gue tahu tampang Mamang itu kan nyeremin cuy. Jadi kayak langsung dilepasin. Dan pas udah dilepasin, udah ya gue gak ada urusan sama lu. Ini tamu gue. Udah dibawa tuh kan. Di sepanjang perjalanan ditarik itu, gue ngeliat nih si lakinya ini kayak melototin terus gitu kan, kayak nggak seneng. Ya sedangkan si Bella itu dipegangin sama si Upi gitu kan, dipegangin, ayo Bel, dengan kondisi nangis. Singkat cerita, kita di tenda lah. Di tenda itu duduk kan, di matras biasa duduk. Kondisinya adalah Bella di tengah, gue di sampingnya Bella, dan di sebelahnya lagi ada Upi juga gitu. Gue kagak tahu kenapa nih cewek tiba-tiba nangis tapi sambil nyender di sebahu gua gitu cuy. Gitu kan. Gue bilang, aduh, dalam hati gue sih seneng, tapi gue udah tahu nih karena ketika dia nyender gue langsung mata gue tuh langsung nengok kiri kanan, dan ternyata si cowoknya ini itu tuh lagi merhatiin dan fokus ke gua. Mampus. Wah, agak kelar nih. Wah, gue coba nenangin lah, bodo amat dah masalah itu cowok gitu. Bel udah Bel jangan nangis terus, gak enak diliatin. Karena yang gak enak itu pada saat itu ya lu tahu sendiri namanya manusia kan, diliatin sama beberapa pendaki lain gitu. Ya sedangkan kalau gue kan memang bawa trip gitu kan. Tapi ya kalau walaupun kadang di pamflet gue ada tulisan bau untuk bersandar, tapi dengan tidak kondisi yang seperti itu juga gitu kan. Dari situ aduh nangis. Gue bingung lagi. Gue cuman sempet-sempetnya di tangan gue ngelus palanya dia gitu. Udah Bel, Bel, jangan nangis Bel, gak enak, gue bilang gitu kan. Itu tuh kayak makin jadi kali ya si lakinya kan. Gue didatengin sama si cowoknya. Cuman memang udah tahu situasi dan kondisinya kali ya. Di belakang gue itu ada Mamang. Dan kayak melotot kan. Ngapain lu kesini? Gak seneng nih ceweknya diginiin. Lu suaminya apa bukan? Kalau memang lu suaminya, oke, gue bakal minta maaf, gue bakal suruh. Tapi kalau lu masih pacarnya, gak usah lelaguan dah, dia bilang gitu kan. Dia langsung diem dong. Gak usah ngepel-ngepelin tangan dah lu kalau mau gelut. Nanti aja setelah turun dari gunung kita gelut dah. Lu tinggal pilih nih, gua ini apa ini, dia bilang. Gua aduin lu, dia bilang adu kambing dah situ. Kalau memang lu sanggup, dia bilang gitu kan. Dalam hati gua, ya elah, badan gua kecil begini, mana lakinya si Bella kata gua lumayan cukup gede gitu kan. Ya tapi nggak apa-apa sih, berani ngadu kata gua gitu kan.
Di situ dia cuman ngepelin tangan, dan si Bella juga nggak terlalu memperduliin itu si cowok, dan si cowok itu balik lagi. Dan sampai akhirnya si Bella ngejelasin lah, ternyata dia ngelihat si pacarnya ini intinya lagi mesra-mesraan gitulah, kayak gandengan, ya nggak jauh beda kayak yang si Bella lakuin itu juga gitu kan, cuman dengan kondisi ya mereka ketawa-ketawa happy, bahkan ada momen dimana kayak rangkulan gitu. Dan itu tuh kayak menurut si Bella tuh kayak feeling dia tuh ternyata bener, bukan cuma dari teman-temannya, dan dia udah ngeliat dengan mata kepala sendiri gitu kan. Sampai akhirnya udah ditenangin, dan gue pun yaudah Bel, lu istirahat dah, kita mau masak-masak gitu kan, nanti pas udah wayahnya makan nanti kita bangunin. Akhirnya Bella nurut tuh istirahat ke dalam tenda. Dan setelah maghrib Bella ini minta pipis. Dia tuh nggak minta dianterin kan, karena nggak apa-apa bang, gue udah biasa ini, udah berani gitu kan. Walaupun agak matanya tuh agak lebam-lebam kayak selesai nangis gitu kan, bengkak bintit. Dia pipis lah, gua tungguin 5 menit, 15 menit. Sampai 15 menit ini gua tanya ke Pipi, kok Bella kagak muncul-muncul ya? Udah biarin kali, lagi pengen merenung gitu kan. Sampai setengah jam lewat, si Bella itu nggak ada. Mulai itu, udah cari-cari, coba teriak-teriak. Gua cari lah, gua cari ternyata nggak ketemu tuh Bella. Pi, kagak ketemu. Ya udah coba cari ke tenda lakinya gitu kan, siapa tahu ke sana ada keributan lagi. Gue cari lagi, ternyata itu nggak ada juga cuy. Gue bilang nggak ada Pi, terus gimana nih? Ya udah deh, Upi itu bilang ke Mamang, dijelasin lah. Ya udah gini, kita bertiga nyari nih Mamang. Jadi kondisinya gue itu ngecamp di sebelah kiri yang arah Gunung Putri dan Gunung Gemuruh gitu kan, hutan belas itu. Kita nyari mencar, nyari di bibiran pinggiran hutannya aja. Ya masuk dikit nggak apa-apa lah. Kalau memang nggak ada, infoin. Kalau memang ada, infoin atau teriak aja gitu kan, kata Mamang. Mencar kan pada saat itu pun, karena memang masih jam 7 jam 8-an, gue masih oke-oke aja. Kita nyari, Mamang ke sebelah sono, Upi tengah, gue sebelah sononya gitu kan, nyari sambil manggil-manggil. Bella, Bella. Gue nyari, gue sasar gitu kan. Gue ngeliat ke sebelah kiri. Upi juga masih di luar, belum masuk. Mamang juga masih di luar. Gue cari lagi. Tiba-tiba Mamang sama Upi masuk ke dalam, agak masuk ke dalam hutannya. Aduh, gue mager lagi. Kan tugasnya juga kagak masuk ya. Apa masuk di tipis-tipis ya? Masuk loh gue tipis-tipis. Baru 5 langkah nih cuy. 1, 2, 3, 4, 5. Masuk. Tek. Bel. Bel. Kelihatan center, tapi nggak ada suara. Bella kali ya, Bel. Dalam hati gua, mungkin dia malu kali gitu kan, mungkin ada si Bella gitu kan. Tapi Bel, ngomong dong kalau memang itu lu gitu kan, kita lagi nyariin lu nih. Tiba-tiba senternya mati. Aduh, apaan nih? Dalam hati gua gitu kan. Kagak gua periksa, gua penasaran, gua periksa, gua juga takut gitu kan. Tapi ini senter. Gua pede dah, gua samperin kan. Paling sekitaran 7 langkah lagi gitu kan, jalan tek. Tiba-tiba, bang, di sini ada yang boker gitu kan. Gua langsung nengok, dan itu sambil kayak kaget, astagfirullahaladzim. Mana itu laki lagi jongkok, lagi buka celana, mana bau gitu kan. Gue langsung nengok, si geblek, lu ngebacot apa? Kan gue tadi teriak-teriak. Dan menurut pengakuan dari si orang ini, suara langkah kaki gue dan bahkan suara teriakan gue manggil nama Bella, dia gak kedengeran sama sekali. Wah, kata gue, lu jangan ngadi-ngadi, suara gue segitu kencengnya kagak kedengeran. Sumpah bang, gue lagi boker juga. Lah bang lu mah, gue lagi anak-anak boker juga udah. Dia tuh langsung buru-buru dan kayak udah kesel aja kali ya. Tiba-tiba udah gak enak aja tuh BAB-nya kan. Udah dari situ si yang BAB itu langsung cabut kan. Gue juga langsung cabut gara-gara bau kan. Geblek. Akhirnya gue balik lagi tuh keluar hutan dan gue nyari. Dalam hati gue, anjir apes bener. Gue ngeliat Upi sama Mamang belum keluar nih. Belum keluar, dan gue cobalah cari ke sebelah sana. Gue senterin lagi kan. Wah gak ada nih. Gue masuk lagi. Di situ kedengeran suara si Bella ketika gue teriak ya, Bel, bang gue di sini. Gue samperin dong. Dengan gampangnya gue samperin. Pakaiannya memang bukan Bella, bukan pakaian si Bella gitu kan. Tapi ada kayak pakaian pendaki, lagi jongkok. Lah ketika lagi jongkok itu kayak ada orang ngerebah. Yang kelihatan sama gue itu celana Bella itu pada saat itu warna hitam kan. Gue berpikiran, Bella kali ya. Kenapa nih? Gue langsung lari dong. Nah si orang atau si yang jongkok ini
nengok sedikit, tek. Gue langsung kayak astagfirullahaladzim, bukan manusia nih. Bukan manusia dalam hati gue kan. Gue langsung balik dan gue langsung teriak, Mamang, Upi, Mamang, Upi. Tapi Mamang sama Upi itu nggak ngomong sama sekali atau nggak nyautin tembalan gue gitu kan. Selesai keluar, gue ada yang manggil lagi, Bang, Bella di sini bang, gitu kan. Gue kayak nengok. Dan itu beneran cuy. Yang tadinya itu sosok jongkok, itu berdiri, tapi dengan rambut keurai nutupin muka, nunduk. Gue itu langsung merinding sejadi-jadinya sampai akhirnya gue balik ke tenda dan ternyata Mamang sama Upi ada di situ kan. Gue bilang, gue tadi sih ngedenger suara Bella, cuman itu bukan manusia, gue bilang gitu. Lah terus siapa? Ngapa kagak lu samperin, kali aja itu bener Bella. Di sono gue kagak mau, gue bilang gue takut dah. Mana mukanya nyeremin, ya elah kayak ngeliat kayak begituan kayak udah nggak sering aja. Bodoh amat, mau sesering-seringnya juga tetap aja gue masih penakut gitu kan. Di mana? No, di sono, gue bilang. Yaudah antar, kagak mau dah, lu berdua aja yang cari. Dicari itu sama mereka berdua. Sedangkan gue nunggu di dalam tenda. Dicari dan sekitaran nunggu 15 menit lah si Bella itu ketemu dan kondisinya digendong sama si Mama. Sampai akhirnya dimasukin ke dalam tenda dan disuruh istirahat. Ketika udah masuk ke dalam tenda dan dibangunin tuh 5 menit udah masuk tenda itu dibangunin dan dikasih makan. Ada beberapa keanehan ketika dia makan. Kondisi pada saat itu gue masak sayur sop sama beberapa lah. Dan sopnya itu kondisi panas cuy. Nasi pun masih panas banget. Itu makan dengan gampangnya. Dan makan pun kayak gak dikunyap. 1 piring habis, 2 piring habis. Dalam hati gue, set, sakti juga nih si Bella gitu kan. Tapi kelihatan dari muka Upi sama Mamang ini agak sedikit beda. Tapi kok aneh, kayak gak di apa-apain gitu, kayak biasa aja. Waduh, ada apa nih? Udah bodo amat, gue gak ikut campur. Akhirnya gue ngopi-ngopi dan ada kejadian di mana si Bella ini kayak kesurupan cuy. Cuman alhamdulillah kesurupannya nggak terlalu parah dan bisa ditangani. Dan setelah dari kesurupan itu pun Upi nggak kayak biasanya, Mamang pun nggak kayak biasa, udah biarin aja gitu kan. Nah ketika udah dibiarin aja, singkat ceritanya pagi pun tiba cuy. Alhamdulillah nggak ada kendala apa-apa lagi. Ketika udah pagi nih cuy, gua dikagetin dengan dimana si Bella ternyata itu ngedatengin tenda dari si pacarnya dan nampar si pacarnya cuy. Itu gua nggak ngelihat secara real ya, tapi ngedenger dari beberapa pendaki aja gitu kan, dan itu pun sempet rame. Dan yang paling parah adalah tamparannya Bella ini bikin ngebekas merah dan katanya pengakuan dari si cowoknya itu panas banget, nggak tahu gitu kan. Dan tatapan dari si Bella ini itu beda dengan sebelum-sebelumnya, kosong, nggak ada senyum, mukanya datar dan udah kayak biasa-biasa aja gitu. Dari situ kok ini orang kayak masih kesurupan dan kesambet gitu kan. Mamang tapi biasa-biasa aja, Upi juga biasa-biasa aja gitu kan. Dari situ kayak gue buat masa bodoh dah. Dan ketika udah ngegambar gitu, gue juga udah bangun, gue lagi duduk kan. Gue lagi ngedengerin cerita orang-orang aja. Si Bella ngedeketin dan nyender lagi di sebelah gue cuy. Ya gue belum gosok gigi kan, ya masih bau. Ya gosok gigi itu bukan berarti harus pakai odol ya cuy, ya gosok gigi biasa doang gitu kan. Dia nyender di sebelah gue gini, nggak ngomong, nggak ngapa-ngapain. Gue kan kayak bingung ya. Dan itu cuy, si lakinya itu udah ngedatengin lagi dan ngepelin lagi, tapi Mamang gue ada lagi di belakang. Ngapain lagi lu, kagak seneng lu digambar sama cewek, udah tahu kelakuan lu salah juga masih aja. Wah ini gara-gara lu nih, gue tandain muka-mukanya. Wah Mamang muncak dong emosinya. Lu mau nandain gue tunggu lu di bawah base camp, digituin sama Mamang gue kan. Udah dari situ si lakinya ini juga kayak cuma sebatas ngancem doang kan, balik lagi tuh kan. Ketika balik lagi itu dengan kondisi dia tuh megangin pipinya aja kayak kesakitan gitu. Udah dari situ karena memang Bella juga nggak mau muncak kan, ya udahlah, singkat cerita nggak ada tragedi lagi dan tatapan Bella masih sama, masih kosong juga. Nah ketika udah kosong, tatapannya masih kosong dan Upi juga bodo amat, Mamang juga bodo amat, dan gua pun ya udahlah terserah mereka gitu kan. Trip pun akhirnya selesai dan kita pun memutuskan untuk turun.
dalam sepanjang perjalanan di Surken ini cuy. Gue kan lagi jalan aja santai, dan entah kenapa Bella ini kayak ngegendeng gue cuy gitu kan. Lah gue mah ngikut-ngikut baik, dan ya senang mah ada sih gitu kan. Ya udahlah gue mah ngikut-ngikut. Tiba-tiba ada yang mukul tengkuk gue nih cuy. Itu gue sampai hampir nyusruk begitu kan. Wih apa nih? Dan lu tahu itu yang mukul adalah si pacarnya si Bella ini. Si Bella sekarang yang turun tangan. Yang tadi cuma sebelah doang ditampar lagi. Plak. Dan soalnya kayak si lakinya ini gak bisa ngelawan. Dan itu dia sampai teriak kesakitan. Sekelihatan gua itu pelan banget cuy. Kayak pluk gitu dong. Tapi kok ngerasanya kayak sakit. Dan setelah nampar itu si Bella ini langsung pingsan. Dan langsung buru-buru ditanganin sama Upi sama Mamang kan. Dikasih air putih minum dan sadar. Dan tiba-tiba si Bella, ada apa sih? Oh, yaudah yuk kita turun yuk, udah biarin aja itu mah. Ayo bang turun, sambil ngegendeng dengan sekarang mukanya tuh agak semeringah atau kayak nggak kayak sebelumnya gitu cuy. Rautnya tuh ada senyum, ada ekspresinya lah gitu kan. Turun sambil ngegendeng gue lagi gitu kan. Udah biarin aja bang, udah yuk jalan lagi. Sedangkan gue nggak peduliin sama si cowok itu tuh, nggak bodo amat tuh dia kesakitan, bodo amat gitu kan. Kita turun dan sebelum ninggalin itu cowok, mamang gue tuh bilang, gue tandin ya muka lu tuh. Lu udah gak mukul tengkuk dari saudara gue, lihat aja lu sampai base camp, kata mama gue tuh gitu kan. Akhirnya singkat ceritanya kita jalan dan udah mulai memasuki pintu keluar dari Surken. Gue ngedengar suara yang dimana ada suara tuh kayak, bang makasih ya. Gue sempet nengok kan, hah makasih. Suara itu kayak gak asing cuy. Kok gak ada ya? Bodo amat deh, gue jalan lagi. Bang makasih ya. Gue nengok lagi, ditegur sama Bella. Itu bang yang semalam. Hah? Yang semalam gue kata gitu kan. Ternyata si Bella ini tahu gitu. Dan pas gue nengok itu gak ada. Tapi gue kayak dilewatin sama pendaki yang mirip banget dengan sosok yang semalam gitu. Kayak nyenggol gue gitu kan. Gue langsung diem nih. Tapi si pendaki ini gak nengok ke gue. Tapi dia kayak motong jalur. Dari pos 4 itu kan ada potongan jalur, buat kalian yang tahu kan. Potongan jalur. Dan gue sempat penasaran kan, gue jalan agak cepet, gue ikutin. Dan tiba-tiba ditarik kamu, nggak usah diikutin, geblek. Ntar lu giliran ngeliat muka aslinya lu takut gitu kan. Dari situ gue langsung merinding dan bener-bener gak ngikutin dong. Dan sampai akhirnya gue turun dan alhamdulillah aman sampai turun. Dan bahkan si Bella pun ngejelasin bahwa semalam itu dia tuh kayak ngerasa memang bukan diri dia. Tapi kayak si sosoknya itu kayak nolongin, udah lu pokoknya nurut aja sama gue bakal bikin perhitungan sama temen lu atau sama pasangan lu ini. Nah yang bikin perhitungan adalah bukan si Bellanya katanya si Bella gitu kan. Sedangkan Mamang dan Upi tuh kayak tahu, jadi dia kayak cuek aja gitu kan. Ya selama tidak bikin sesuatu hal yang aneh-aneh sama manusia sih ya bodo amat gitu kan. Dan itu pun pembelajaran buat si cowoknya itu. Dan dari kejadian itu pun menurut si Bella, gue pokoknya udah putusin, gue udah lost kontak dan bodo amat. Sempat ada kepikiran gue nanya, ya Bel gak usah sama yang kayak begitu-begitu, ya cobalah ngelobi-lobi gitu kan, kayak nenangin. Ya walaupun gak dibikin baper juga sih itu anak orang, tapi ya alhamdulillah masih berteman dengan baik gitu kan. Dan dari situ pun si cowoknya gue cari-cari tuh cuy. Gue sama Mamang nyari itu cowok kagak ketemu cuy di base camp itu. Seriusan gak nemu sama sekali. Ya sempet sih nanya namanya itu siapa gitu, tapi gak ada juga ya. Gak semua base camp sih, tapi base camp yang berdekatan aja gitu kan. Dan gak ketemu juga. Dan ya agak kesel karena tengkuk gue ini dipukul gitu kan. Sampai detik ini juga gue belum tahu tuh lakinya di mana gitu kan, dan belum pernah ketemu lagi sama itu lakinya. Dan gue pun nggak terlalu kepo dengan urusan si Bella. Dan ya udahlah, setelah dari kejadian itu pun setelah dibayar ya kita nggak ikut campur dengan urusan pribadi dia. Ya walaupun di kesempatan lain dia masih tetap pakai jasa gue dan Upi gitu untuk order ya privat trip gitu kan. Ya alhamdulillah gitu. Yang penting intinya semua aman, semua lancar, bisa gandengan biarpun bukan pasangan, dan tidak melakukan sesuatu hal yang aneh-aneh. Ya itulah bonusnya ketika trip gitu kan. Dan itu pun satu alasan ketika gue ngasihin Lut ada bahu untuk bersandar gitu kan. Tapi ya enggak juga sih, itu cuman sebatas ya iseng-iseng biar agar lebih menarik aja kali ya guys ya. Dan setelah dari trip itu alhamdulillah Bella juga aman, gak ada gangguan lagi. Dan setelah gak ada gangguan lagi juga kita pulang, dan gue pun langsung libur. Dan pada intinya
dari cerita ini adalah ya udahlah ya, kalian hati-hati. Karena kan sebelumnya gue ngangkat cerita itu tentang cewek yang gak bener gitu kan. Nah, sekarang tinggal cowoknya yang gak bener gitu. Ya intinya kalian sebenarnya bukan pendaki aja sih, di mana-mana ya kalian hati-hatilah. Nggak cewek nggak cowok, kalian tetap hati-hati. Buaya-buaya gunung tuh bener loh, parah, lebih parah dari biasanya. Ya intinya lobiannya tuh banyak. Jadi intinya jangan pernah mau dibaperin gara-gara perkara lu dibawain carrier, lu di ini. Jangan deh. Karena gue sendiri pun tahu gitu kan. Intinya hati-hati dengan buaya gunung. Ya segala sesuatu yang dari cerita ini ada positifnya silahkan kalian ambil, yang buruknya silahkan kalian buang gitu kan. Gue Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.